Perkenalkan, nama saya Christine Irene Bising. Saya dari kelas reguler B D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gangguan pembekuan darah. Yang pertama, pengertian gangguan pembekuan darah. Gangguan pembekuan darah adalah terjadinya gangguan dalam proses koagulasi alias pembekuan darah. Normalnya, darah akan mulai membeku setelah terjadinya cedera, dan darah akan mengalami kehilangan dalam jumlah besar. Beberapa kondisi tertentu dapat mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku dan menggumpal dengan baik, sehingga bisa mengakibatkan perdarahan berat atau berlangsung lama. Yang kedua, etiologi pembekuan darah. Etiologi perdarahan adalah perdarahan yang timbul karena adanya kelainan faktor-faktor pembuluh darah atau faktor yang terdapat dalam darah yang berperan dalam pembekuan darah. Yang pertama, kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya terjadi penyumbatan pembuluh darah akibat penyakit kronis seperti hipertensi, hiperglikemia, dan diabetes yang dapat menyebabkan pembuluh darah rusak dan mengalami pengerasan akibat penimbunan lemak atau arteriosklerosis. Yang kedua, trauma. Perdarahan juga dapat disebabkan oleh adanya trauma. Biasanya trauma terjadi karena adanya interaksi dengan benda luar tubuh, misalnya benda tajam yang mengakibatkan pembuluh darah rusak dan mengeluarkan darah. Yang berikut, proses patologi. Proses patologi termasuk dalam etiologi perdarahan, karena beberapa penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dapat menyebabkan perdarahan, misalnya pada orang yang terkena virus Ebola. Yang terakhir, kelainan pembuluh darah. Kelainan pada pembuluh darah dapat menyebabkan gangguan proses perdarahan, dapat menyebabkan perdarahan, contohnya varises, yang merupakan gejala di mana terjadinya pelebaran pembuluh darah vena yang menyebabkan gangguannya pada perdarahan. Yang ketiga, jenis-jenis pembekuan darah. Jenis-jenis pembekuan darah yang pertama, trombositopenia, yang kedua, trombositosis, yang ketiga, eboli paru, yang keempat, hemofilia, terjadi ketika tubuh kekurangan protein pembekuan darah tertentu. Yang kelima, trombosis, yang keenam, penyakit von Willebrand. Yang keempat, tanda dan gejala gangguan pembekuan darah. Gejala gangguan pembekuan darah bervariasi, tergantung kondisi yang menjadi penyebabnya. Jika gangguan darah menyebabkan darah sulit membeku dan timbul perdarahan yang berlebih. Gejala umum biasanya yang pertama, mudah memar tanpa sebab, sering mimisan, perdarahan yang merembes ke persendian, timbul bintik-bintik merah kecil yang terlihat seperti ruam, perdarahan berat saat menstruasi, dan gusi berdarah. Apabila kelainan yang Anda alami menyebabkan darah kental dan mudah menggumpal atau membeku, gejala yang muncul, yang pertama, bengkak di bagian tubuh tertentu seperti lengan dan kaki, bagian yang bengkak terasa lunak dan hangat saat disentuh, timbul rasa nyeri, rasa lemah atau mati rasa di salah satu sisi tubuh. Apabila gangguan penggumpalan darah terjadi di saluran pencernaan seperti perut, gejala yang dapat timbul yang pertama, feses berdarah, sakit perut yang hilang timbul, mual, perut kembung, adanya akumulasi cairan perut yang dikenal sebagai asisites. Yang kelima, penyebab gangguan pembekuan darah. Pembekuan darah ini dapat terganggu karena adanya masalah pada komponen-komponen darah tadi, sehingga darah menjadi sulit membeku atau justru membeku secara berlebihan. Penyebab darah sukar membeku. Gangguan pembekuan darah yang membuat darah sukar membeku terjadi ketika Anda tidak memiliki cukup trombosit atau faktor koagulasi atau keduanya tidak bekerja dengan baik. Kebanyakan kasus gangguan koagulasi adalah kondisi genetik yang diwariskan oleh orang tua ke anak. Namun, beberapa gangguan pembekuan darah juga bisa disebabkan karena faktor yang pertama, defisiensi atau kekurangan vitamin K, masalah pada hati, masalah pada sumsum tulang yang menghasilkan trombosit, efek samping obat-obatan tertentu, misalnya antikoagulan yang memang bekerja menghambat proses pembekuan darah.
Penyebab darah membeku secara berlebihan, kondisi yang lebih mudah mengumpal dan membeku disebut dengan hiperkoagulasi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti sel darah merah yang terlalu pekat, adanya faktor pembekuan darah yang tidak bekerja dengan normal, pengerasan pada pembuluh darah, mengonsumsi terlalu banyak vitamin K, menjalani pengobatan hormon seperti pemakaian alat kontrasepsi atau terapi hormon pengganti atau jarang beraktivitas. Yang kelima, diagnosis pembekuan darah. Untuk mendiagnosis pembekuan darah, kita akan dikaji beberapa riwayat kesehatan seperti kondisi kesehatan yang dimiliki saat ini, obat-obatan yang pernah dikonsumsi, cedera atau terjatuh belakangan ini, berapa lama perdarahan tersebut telah berlangsung, apa yang sedang Anda lakukan sebelum perdarahan itu terjadi. Kemudian dapat melakukan tes darah untuk menegakkan diagnosis. Tes yang mungkin dijalani yang pertama, tes darah lengkap untuk mengetahui jumlah sel darah merah atau sel darah putih. Tes agregasi trombosit untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh trombosit Anda untuk menggumpal. Tes waktu perdarahan atau Thrombin Time Test atau PTT untuk mengetahui apakah waktu pembekuan darah Anda normal atau tidak. Yang terakhir, cara mengobati gangguan pembekuan darah. Pengobatan akan direncanakan berdasarkan jenis gangguan pembekuan darah yang Anda alami dan keparahan kondisinya. Gangguan darah ini tidak bisa disembuhkan total, tapi terapi pengobatan dapat meredakan gejalanya. Berikutnya, terapi atau pengobatannya seperti beberapa pengobatan yang mungkin diberikan antara lain suplemen zat besi, transfusi darah, injeksi pengganti faktor koagulasi khususnya untuk kaum hemofilia. Sekian dan terima kasih.